Azam, seorang anak laki-laki berumur 2 tahun yang kini ada di hadapanku, seperti sedang mengumpulkan kepingan nyawa yang terurai. Wajahnya menatap ke arah dinding seperti melamun. Aku melihatnya dari sela-sela selimut yang kubuka sedikit. Melihat itu membuatku kasihan karena mendiamkannya. Aku memutuskan untuk menurunkan selimut yang dari tadi berusaha aku tutupi agar tidak diganggu olehnya. "Mau apa Azam pagi-pagi ke kamar kakak?" Kini bibirnya melengkung memamerkan raut cemberutnya. "Mau iyei." Iyei adalah bahasa yang hanya dipahami olehku dan beberapa orang di rumah. Iyei adalah versi lain dari kata YouTube. Entah dari mana awal mula kata YouTube berubah menjadi iyei. Aku sempat menanyakan ke adikku dan kakakku, tapi tidak ada yang bisa menjawabnya secara jelas. Hanya berkata bahwa kata YouTube yang dipahaminya adalah iyei. "Masih pagi, udah cuci muka belum?" Tanyaku kepada Azam yang dijawabnya dengan gelengan kepala tanpa suara. Wajahnya yang terdapat guratan panjang bekas tidur semalam adalah penguat diriku mengapa menanyakan perihal apakah dia sudah mencuci muka atau belum. "Ya udah, cuci muka dulu yuk." Azam menggelengkan kepalanya lagi dan menambahkan wajah cemberutnya dengan memanyunkan sedikit bibirnya ditambah dengan air mata yang akan keluar dari sudut matanya. "Gak mau, maunya iyei." Aku pun menghela nafas panjang. Anak kecil yang ada di hadapanku ini seperti tahu harus berbuat apa kepadaku agar menyerah menyuruhnya ini itu. Padahal itu untuk kebaikan dirinya, tapi percuma berdebat dengan anak kecil yang jawabannya tidak akan selaras dan hanya dibalas dengan diam tanpa bersuara sambil memperlihatkan wajah cemberutnya. "Ya udah, mau nonton video apa kalau gitu?" Tanyaku lagi dengan lembut. Walaupun memang terganggu dengan kehadirannya, tapi bisa kumaafkan karena dia menggemaskan. Aku berharap dia tidak cepat tumbuh dewasa, agar aku bisa tetap menganggapnya menggemaskan. "Mau nonton Ethan." Ethan yang dimaksud adalah ikan. Langsung kubukakan video dengan kata kunci pencarian, video ikan anak-anak. Dan tak lama dari itu, keluarlah video ikan untuk anak-anak. Aku memperlihatkan kepadanya untuk melihat video mana yang akan ia tonton. Sengaja ku scroll untuk menyerahkan kepadanya karena dirinya yang akan menonton. "Mau yang ini." Ia menunjuk ke arah video yang ingin ditontonnya. Aku langsung menurutinya dengan membantu mengklik video untuk ia tonton. Aku menyuruhnya duduk dan menjauhkan sedikit handphonenya agar pandangan mata dengan video yang ditontonnya tidak terlalu dekat. Walaupun aku terkesan memberikan kebebasan kepadanya untuk memilih video mana yang akan ia tonton, tapi aku tetap mengawasinya. Dan tak butuh waktu lama untuk Azam melupakanku, lalu pergi ke dunianya. Melihatnya begitu serius dengan bersandar di dinding dengan bantal yang ada di punggungnya, lalu stand handphone yang digunakan agar handphone bisa berdiri dengan tegak memberikan situasi yang sempurna. Ia takkan tergubris jika aku mencoba mengganggu konsentrasi menontonnya. Yang ada hanya jawaban keheningan yang kudapat. Sepertinya hubungan Azam dengan ikan yang sering ia tonton dari beberapa video di YouTube terbawa hingga ke dunia nyata. Pada awalnya, ketika ibunya memasak ikan untuk ia makan, Azam merasa sedih, seperti ketika mainannya yang direbut begitu saja oleh teman sebayanya. Ada rasa enggan untuk memakannya. Mungkin jika ia harus memilih teman sebaya dengan ikannya, ia akan memilih ikan karena dirasa sudah memiliki ikatan yang begitu kuat. Tapi ketika ibunya terus menyuapinya dengan berbagai aksi seperti memperagakan sendok yang ada di tangannya dengan ucapan, "Pesawat mau terbang, ayo makan." Berulang kali, Azam yang tadinya enggan berhasil terhipnotis dengan ucapan rayuan yang diberikan ibunya untuk makan. Mungkin sejak saat itu, Azam baru mengetahui betapa enaknya ikan masakan ibu. Ia sampai meminta setiap hari kepada ibunya untuk makan ikan. "Bu, mau makan ikan." Yang artinya, "Bu, mau makan ikan." Begitulah kiranya dia meminta menu makanan untuk ia makan. Tapi, walaupun Azam sangat suka memakan ikan, suasana hatinya akan berubah kembali ketika ia melihat akuarium berbentuk persegi panjang yang selalu menjadi tempat tongkrongannya ketika tidak ada teman sebayanya yang mengajaknya bermain. Ia akan bersedih atau bersemangat ketika mengetahui ada ikan mati di dalam akuarium itu. Ia akan berteriak hingga seisi rumah mendengar ocehannya.
Ada ikan mati! Begitulah teriaknya hingga datang kepadaku untuk melaporkan situasi yang sedang terjadi. Di mana ikan matinya? Ia lantas menarik lenganku yang saat itu tak jauh dari akuarium berada. Itu, di sana ada ikan mati. Ikannya mati lagi. Azam akan mengatakannya dengan semangat penuh tenaga sampai urat di lehernya terlihat. Entah kenapa jika ada ikan yang mati baginya adalah tontonan yang harus semua orang tahu. Mungkin baginya itu sebuah situasi baru yang baru dialaminya, dan aku kira ia tidak akan paham sama sekali tentang ikan yang mati. Pernah aku menanyakan kenapa ikannya bisa mati, tapi ia sama sekali tidak bisa menjawabnya. Tapi sekarang, ia bisa mengerutu dengan logika yang bisa kuterima. Kalau ikannya mati nanti digoreng, nanti aku makan. Mendengarnya membuatku terdiam, tapi percuma saja aku berpikir keras untuk memberinya penjelasan. Toh ketika ia makan ikan nanti, wajahnya akan berubah bahagia karena rasanya yang enak. Walaupun dia sendiri tidak tahu bahwa tidak mungkin memakan ikan yang ada di akuarium itu karena ibunya selalu membeli ikan segar yang dijual di pasar. Meskipun banyaknya penjelasan yang kujelaskan kepada Azam sebagian besar tidak dimengerti olehnya, tapi tidak apa. Waktu akan memberi pemahaman kepada Azam atas apa yang aku jelaskan sekarang, dan semoga saja ia ingat saat dewasa nanti apa yang aku katakan, dan memaklumi kenapa aku pernah menjawab ikan mati karena sudah takdir kepadanya. Jika tidak ingat, tidak apa, pasti ia akan mendapat penjelasan mengenai ikan di mata pelajaran saat bersekolah nanti. Ia juga akan tahu bahwa ikan bernapas dengan insang, dan tidak akan melakukan hal yang dilakukannya sekarang. Azam dengan senyum mengembang di bibirnya terlihat menggenggam seekor ikan kecil yang baru saja dibeli oleh kakek. Melihatnya membuatku khawatir kepada ikan yang sedang digenggam Azam begitu saja. Ikan itu jika dibiarkan terus berada di udara pasti akan kehabisan nafasnya dan pergi ke pangkuan Tuhan terlebih dahulu. Perlahan aku mendekat ke arah Azam dan mengatakan untuk menyimpan ikannya kembali. Awalnya ia tidak mau mendengar, karena baginya itu adalah hal yang menarik. Mungkin ia merasa melakukan itu sama dengan mengajak ikan barunya bermain, tapi tidak seperti itu kenyataannya. Ingin aku mencubit pipi tembamnya karena gemas melihat tingkah lakunya yang harus selalu kupahami. Azam, ayo ikannya disimpan di dalam air lagi, nanti kasihan gak bisa nafas, nanti ikannya mati. Kalau mati, nanti Azam jadi sedih kan? Ucapanku tidak sia-sia, ia terdiam, sepertinya berusaha mencerna maksud dari perkataanku. Aku yang duduk di hadapannya menanti jawabannya, berharap ia dapat mengerti apa yang aku ucapkan dan apa yang aku ingin selamatkan. Azam gak mau ikannya mati. Kalau mati nanti ikannya pasti digoreng lagi. Tadi soalnya udah makan ikan, udah kenyang, gak mau makan ikan lagi. Raut wajahnya menunjukkan ketidaksenangannya. Nah, iya nanti digoreng kan? Jadi disimpan lagi ya ikannya ke dalam air. Azam mengangguk dan menuruti perkataanku dengan perlahan memasukkan ikan yang ada di genggamannya ke baskom berisi air yang memang niat awalnya disediakan hanya untuk dilihat. Tapi kakekku tidak tahu apa yang dilakukannya akan menjadi mainan baru untuk Azam. Aku tidak mengira dari tontonan YouTube mengenai ikan akan membawa Azam kepada keputusan-keputusan yang kini dibuatnya. Walaupun umurnya baru 2 tahun, aku salut ia bisa mengambil keputusannya untuk menyelamatkan ikan-ikannya terlepas dari ia menyukai ikan sebagai makanan yang harus ada ketika waktu makan tiba. Tamat.